Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro. Ini adalah kelanjutan dari hukum-hukum sebelumnya. Hukum Avogadro berasal dari pertanyaan dari hukum sebelumnya, yaitu mengapa sih perbandingan volume gas-gas dalam suatu reaksi itu merupakan bilangan yang sederhana. Nah, menurut hukum sebelumnya, yaitu hukum Dalton dan Gay-Lussac, ketika dua volume gas-gas yang bereaksi itu merupakan bilangan yang sederhana. Nah, ketika dalam volume itu mengandung N buah atom dari unsur-unsur yang bereaksi. Dalam volume tertentu mengandung N atom dari unsur-unsur yang bereaksi. Nah, ketika N-nya ini dibagi, maka diperolehlah dua atom dari tiap-tiap unsur yang bereaksi. Jadi 2, 1, 2. Kemudian ketika kita ingin menghasilkan satu molekul uap air saja, berarti semua koefisien dibagi 2. 2 atom hidrogen dibagi 2 menjadi 1 atom hidrogen. 1 atom oksigen dibagi 2 menjadi setengah atom oksigen, dan 2 menjadi 1 molekul uap air. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Dalton dan Gay-Lussac. Atom itu sudah sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, sehingga tidak mungkin untuk mereaksikan setengah atom oksigen. Nah, mentok di sini mereka. Nah, permasalahan itu kemudian dijawab oleh hukum selanjutnya, yaitu dari Amedeo Avogadro, yang mengatakan bahwa partikel unsur itu tidak selalu berupa atom tunggal atau monoatomik, tetapi bisa juga berupa dua atom diatomik atau lebih poliatomik yang disebut sebagai molekul. Sehingga Avogadro melakukan percobaan yang mirip dengan yang dilakukan oleh Dalton dan Gay-Lussac. Di dalam volume gas-gas yang bereaksi itu tidak hanya mengandung atom, tetapi sekarang menjadi molekul gas dari unsur-unsur yang bereaksi. Jadi yang tadinya atom oleh Gay-Lussac di sini diganti menjadi molekul, yang berarti terdiri dari beberapa atom. Kemudian peroleh disederhanakan seperti ini. Nah, untuk menghasilkan satu molekul uap air saja, berarti semua harus dibagi 2. 2 molekul menjadi 1 molekul. 1 molekul otomatis bukan setengah molekul ya, tetapi karena di sini oksigennya adalah diatomik atau O2, jadi molekulnya ketika dibagi 2 menjadi atom. Itu unsur terkecil dari molekul adalah atom. Kemudian diperoleh 1 molekul uap air. Inilah jawaban dari masalah yang tidak ditemukan oleh Dalton dan Gay-Lussac. Jadi kesimpulan dari hukum Avogadro adalah pada volume yang sama, gas-gas berbeda tetapi pada suhu dan tekanan yang sama pula, itu mengandung partikel yang jumlahnya sama. Jadi pada volume yang sama, suhu dan tekanan yang sama, jumlah partikel unsur juga sama. Nah, hukum Avogadro ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara volume gas dan jumlah molekul. Jadi perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan jumlah molekul gasnya. Nah, jadi ketika jumlah molekul yang dicari, kita bisa merumuskan perbandingan volume gas yang bereaksi dikalikan dengan
jumlah molekul gas yang telah diketahui. Begitupun sebaliknya, ketika volume gas yang dicari, maka kita bandingkan adalah jumlah molekulnya, kemudian dikali dengan volume gas yang telah diketahui. Baik teman-teman, setelah ini kita lanjut ke contoh soal dan latihan. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, mohon bantuannya untuk di subscribe terlebih dahulu. Tulisan subscribe yang masih merah di bawah ini tolong diklik supaya tidak berwarna merah lagi. Terima kasih. Nah, ini contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume 2 liter gas hidrogen diketahui mengandung 2,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, berapa jumlah molekul air yang ada pada 8 liter uap air? Kemudian yang bagian B-nya, berapa volume gas amonia yang mengandung 7,5 dikali 10 pangkat 23 molekul amonia? Baik, kita jawab satu persatu. Kita mulai dari yang bagian A. Nah, kita reaksikan seperti ini. Karena yang diketahui adalah gas hidrogen, kemudian yang ditanyakan di situ adalah uap air. Nah, apa hubungannya hidrogen dengan air? Maka otomatis uap air terbentuk dari hidrogen yang direaksikan dengan oksigen, sehingga kita buat reaksinya seperti ini. Hidrogen direaksikan oksigen terbentuk molekul H2O. Kemudian kita setarakan 2, 1, 2 seperti ini. Nah, kalau kita sudah temukan persamaan reaksi yang setaranya, barulah kita masukkan rumus yang tadi. Karena yang bagian A ini yang ditanyakan adalah jumlah molekul, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi. Jumlah molekul H2O yang dicari itu adalah kita bandingkan volumenya. Jadi di sini adalah volume gas H2O yang dicari dibagi dengan volume gas yang sudah diketahui dikali dengan jumlah molekul gas yang sudah diketahui atau molekul hidrogen. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Volume H2O itu sebanyak 8 liter. Kemudian dibagi dengan volume H2 2 liter, kemudian dikali dengan jumlah molekul dari gas hidrogen 2,5 kali 10 pangkat 22. Kemudian diperolehlah hasilnya 1 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Itu yang terkandung dalam 8 liter air. Baik, sekarang kita lanjutkan di bagian B. Di sini ditanyakan adalah berapa volume gas amonia yang mengandung 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul amonia. Tentunya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ketika 2 liter gas hidrogen itu mengandung 2,5 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, apa hubungannya gas amonia di sini yang ditanyakan dengan yang diketahui adalah gas hidrogen? Ada gas hidrogen, ada gas amonia. Maka persamaan reaksi yang kita bisa tuliskan adalah gas hidrogen itu unsur penyusun dari gas amonia. Selain gas hidrogen, tentunya ada gas, ya benar, nitrogen. Kita lihat reaksinya bagian B ini. Nah, jadi hidrogen direaksikan dengan nitrogen, terbentuklah amonia atau NH3. Setarakan reaksinya, diperoleh 3, 1, 2. Nah, ditanyakan volume NH3 ini berapa? Ketika volume yang ditanyakan, maka di sini perbandingan yang kita bandingkan adalah jumlah molekul. Otomatis yang di atas adalah yang dicari, yang di bawah yang diketahui, dikali volume yang diketahui, itu volume H2 atau hidrogen. Kita masukkan nilainya
7,5 dikali 10 pangkat 23 dibagi 2,5 kali 10 pangkat 22 kali 2 liter. Hasilnya adalah 60 liter gas NH3 atau amonia. Jika jumlah molekulnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, seperti itu contoh soalnya dan pembahasannya untuk hukum Avogadro. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Baik, demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.